saya diamanatkan oleh panitia untuk berbicara tentang bahaya menurut perspektif agama. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan, ada satu hal yang mendasari kekhawatiran kita. Kita ini sekarang kupur karena khawatir keadaan bangsa kita dari ancaman, khawatir nasib anak cucu kita ke depan seperti apa. Maka kekhawatiran ini sama sekali nggak berlebihan. Apa yang terjadi saat ini ternyata jauh hari telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Jadi kata Nabi SAW, di antara yang paling aku paling khawatir, kata Nabi, kalau sampai umatku mengamalkan amalannya kaum Lut. Nah, jadi kalau sekarang kita di sini khawatir sampai mendeklarasikan genap gerakan nasional anti penyimpangan seksual sebagai gerakan kontra terhadap propaganda, maka kekhawatiran itu sangat berdasar. Kekhawatiran yang ada pada diri kita ini bermula dari kekhawatiran yang dikemukakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya ingat, saya punya guru, begitu juga ini guru daripada Imam besar Al-Habib Rizik, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Itu guru kami Habib Salim, kalau beliau itu di Tarim, di kota Tarim. Beliau kalau di event-event besar, maulidkah, haulkah, atau event apapun, pasti di tengah-tengah ceramahnya menyisipkan soal bahaya ini. Pasti. Padahal beliau tinggal di pelosok, jauh dari keramaian, dan di sana nggak ada propaganda pembenaran terhadap. Walaupun di sana ada penuntut ilmu dari berbagai daerah ya. Tapi di event-event, bahkan event Maulid Nabi yang sekilas nggak ada kaitannya, di tengah-tengah ceramah beliau sisipkan itu. Bahayanya tentang ini. Kenapa? Itu lagi-lagi kembali kepada kekhawatiran yang pernah dikemukakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kekhawatiran kita sudah benar, kekhawatiran kita sangat berdasar, dan memang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber lain bagaimana angka-angka yang akan berbicara, data-data yang akan berbicara. Saat ini LGBT dianggap sebagai sesuatu yang normal, dinormalisasikan, bahkan sebaliknya penolakan terhadap normal dianggap seperti itu. Itu nanti akan disampaikan oleh narasumber lain, itu bukan ranah saya. Nah, bicara soal amal kaum Lut, apa sih amal kaum Lut? Ya, ini amal kaum Lut itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di negeri Sodom. Makanya disebut ada istilah mohon maaf Sodomi. Itu diambil nama tempat, negeri Sodom. Negeri tersebut diutus di dalamnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Allah Lut alaihi salam adalah keponakan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Lut alaihi salam diutus ke negeri Sodom yang adanya di wilayah Syam. Ya, sekarang termasuk daerah yang dijajah oleh Israel. Ya, itu daerah Sodom itu. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Allah Lut alaihi salam untuk mengajak kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nah, kisah tentang kaum Lut ini diceritakan dalam Al-Quran bukan sekali. Setidak-tidaknya yang saya bisa muat di sini ada di beberapa surat. Surat Al-A'raf, surat Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Ankabut, As-Saffat, Al-Qamar. Setidak-tidaknya ada 9 surat. Jadi bayangkan, andai kata Allah sebutkan hanya di 1 surat saja, itu udah lebih dari cukup. Tapi saking urgennya masalah ini, sampai Allah Ta'ala menyebutkan di Al-Quran di 9 surat ya ikhwan. Sekurang-kurangnya 9 surat. Kenapa sampai ada pengulangan? Para ulama menyebutkan, manakala ada satu masalah diulangi beberapa kali, hada li ziyadati tauqit wal ihtimam, supaya ada perhatian lebih. Kalau sampai diulangin berkali-kali, ini seolah-olah isyarat dari Al-Quran, hati-hati loh. Ini bukan main-main loh. Ini masalah yang luar biasa loh. Sampai 9 surat dalam Al-Quran memuat kisah Lut, apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka lakukan. Sampai 9 surat dalam Al-Quran ya ikhwan. Jadi kalau kadang-kadang ada yang suara-suara bising, ngapain sih ngurusin LGBT? Al-Quran itu saking ngurusinnya sampai 9 surat dalam Al-Quran yang memuat tentang kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Ya, mudah-mudahan kita dan keturunan kita diselamatkan oleh Allah daripada amal-amalnya kaum Lut. Nah, saya nggak mengutip satu surat langsung secara utuh, tapi saya berusaha menggabungkan dari beberapa surat untuk membuat sebuah kronologi bagaimana perjuangan Nabi Allah Lut alaihi salam di dalam mengajak
ya, kaum Lut, kaum Sodom ini untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi Nabi Allah Lut alaihissalam yang pertama dalam surat Asy-Syu'ara, ya, Allah Ta'ala menceritakan Nabi Allah Lut itu menasihati mereka baik-baik. Fattaqullaha ati'un. Jadi nggak langsung ultimatum keras. Takwa dong sama Allah, taat kepada aku ini utusan Allah. Bahkan Nabi Allah Lut menegaskan ketulusan beliau. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nih datang kepada kalian bukan buat minta upah. Jadi Nabi Allah Lut menegaskan, saya nggak ada kepentingan untuk ngajak kalian ke jalan yang benar. Kepentingan saya bagaimana kalian ini baik. Saya cuma minta pahala dari Allah Ta'ala. Jadi Nabi Allah Lut tetap memulai dengan tahap nasihat pelan-pelan. Baik-baik. Bagaimana mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Kemudian selanjutnya, tensi nasihatnya dinaikin dikit sama Nabi Allah Lut. Jadi dari nasihat secara global untuk takwa, penegasan komitmen beliau, dinaikin dikit. Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kata Nabi Allah Lut, kalian ini kok melakukan sebuah perbuatan keji, itu homoseksual, laki sama laki. Gampangnya, kalian melakukan sebuah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Jadi ayat ini mengisyaratkan secara historis memang homoseksual, lesbian dan seterusnya ini bid'ahnya kaum Nabi Lut. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Ini bid'ahnya kaum Nabi Lut. Sebelum zaman Nabi Lut nggak ada itu. Laki sama perempuan. Allah ciptakan Nabi Adam sama Siti Hawa. Ya bukan Adam sama Tono, bukan. Adam ya sama Siti Hawa. Sampai zaman Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ponakan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan saya mau luruskan sedikit, jangan sebagian orang mikir Nabi Lut yang bermasalah. Hati-hati. Nabi Lut ini Nabi Rasul. Yang bermasalah kaumnya Nabi Lut. Bukan Nabi Lutnya. Nabi Lut utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimani beliau sebagai seorang Rasul. Beliau orang mulia. Tapi kaum yang bermasalah. Dia melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Kalian melakukan perbuatan keji sedangkan kalian ngelihat. Dengan basirah, dengan mata hati. Mikir dong. Ini yang kalian lakukan ini perbuatan gak main-main. Bahasa kasarnya nih karena seorang Petamburan. Ada lobang yang halal kok cari lobang yang sembarangan. Ada yang bersih kok cari yang kotor. Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Kalian lihat kan dengan mata kepala saya. Ini nggak benar, ngaco ini. Dalam ayat lain surat Al-Ankabut Allah mengatakan, menceritakan perkataan Nabi Lut, "Innakum la ta'tunar rijal." Kalian ini laki sama laki. Wa taqta'unas sabil. Ini taqta'unas sabil dan kalian memutus jalan. Di sini ulama dalam menafsirkan ayat ini beda-beda. Sebagian menafsirkan wa taqta'unas sabil, kalian memutus jalan maksudnya jalan reproduksi. Karena kan pernikahan itu memang sunnatullah supaya reproduksi manusia ini supaya terus berkembang biak. Tapi dengan cara ini kalian memutus jalan. Ini bisa punah ini manusia lama-lama kalau kalian lakukan ini. A'udzubillah min dzalik. Wa taqta'una sabil. Allah udah isyaratkan. Dalam riwayat lain, dalam tafsiran lain disebutkan wa taqta'una sabil di sini saking parahnya kaum Nabi Lut itu sampai orang-orang para musafir, orang laki nggak berani lewat kampung mereka. Karena kalau yang mereka lewat kampung mereka itu dibegalnya bukan hartanya yang diambil, kehormatannya. Jadi laki-laki yang lewat kampung mereka diperkosa. Laki-laki yang lewat kampung mereka diperkosa. Wa taqta'una sabil. Kalian memutus itu jalan-jalan. Allah Ta'ala tegur melalui Nabi Allah Lut alaihissalam. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian melakukan kemunkaran, yaitu homoseksual ini, fi nadikum. Nadi mutahaddatsakum. Tempat nongkrong-nongkrong kalian. Jadi di tempat mereka nongkrong, tempat mereka kumpul, mereka lakukan itu. Ya seperti sekarang. Kalau kita lihat kan ada komunitas-komunitasnya, ada tempat kumpulnya, sebagian melakukan itu. Mohon maaf, ini mungkin fakta yang perlu saya sampaikan. Sebagian ada yang nongkrongnya di tempat gym. Mungkin nanti ada data-data yang bisa menjelaskan. Sebagian ada yang di bar-bar, di diskotik dijadikan tempat seperti itu. Dan berapa kali kita lihat di Indonesia, digerebek itu tempat-tempat seperti itu, ada seks, pesta seks sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan itu di tempat-tempat nongkrong kalian. Jadi Nabi Lut naikin tensinya mulai nih. Dari pelan-pelan nasehatin, diajak takwa, dinaikin mulai. Mikir dong, yang kalian lakukan ini perbuatan menjijikan, perbuatan keji. Kalian pengen memutus tali reproduksi. Kalian ini membuat kacau daripada sistem kehidupan manusia. Disuruh mikir sama Nabi Allah Lut alaihissalam. Nah selanjutnya, ini kaum
Dan dari dulu tabiatnya nggak berubah, saudara. Setelah diingatkan oleh Nabi Allah Lut, bagaimana respon mereka? Diajak buat berpikir sehat, buat hidup sehat, buat bahagia dunia akhirat. Jawaban mereka apa? Jawabannya malah nantang. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Ini surat Al-A'raf. Jadi kaumnya Nabi Allah Lut justru memerintahkan kaumnya sesama mereka, usir itu. Usir itu Nabi Lut dan pengikutnya. Ini kaum sok suci ini. Kaum sok suci ini, usir itu. Dan lagi-lagi seolah-olah at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah itu terulang. Sekarang ada orang-orang begitu ditegur masalah ini, dia ya, jangan sok suci kamu. Jangan sok suci. Yang dosa gue, yang diazab gue, yang masuk neraka gue, kenapa lu yang repot? Kan begitu sekarang. Ini pernah kejadian. Nabi Allah Lut ketika menyerukan kebaikan kepada mereka, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan itu Lut dan pengikutnya. Itu manusia-manusia sok suci itu. Qalu la in lam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Di dalam surat Syu'ara, wahai Lut, kalau kamu enggak berhenti, kamu enggak diam terus memerangi amal kaum Lut, kami usir kalian. Dan sekarang lagi-lagi terjadi ya. Orang yang berusaha mengajak manusia normal memerangi LGBT, pergaulan internasional malah dikucilkan. Contoh sederhana lah yang tadi moderator sampaikan, minimal diusir dari medsos. Video bicara tentang bahaya LGBT di banned, akunnya bahkan bisa dihapus. Ini terjadi lagi. La in lam tatahilun la takunanna minal mukhrajin. Dalam ayat lain Allah menceritakan qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Ini menarik ini. Ini saking, saya pakai bahasa yang agak ekstrim dikit, saking gilanya. Saking gilanya ini kaum Lut, kaum Sodom, sampai-sampai pernah di ayat Quran itu diceritakan Nabi Lut itu kedatangan tamu. Ternyata dalam riwayat dijelaskan tamu-tamunya itu adalah para malaikat di rumah Nabi Lut. Cuman malaikat itu kadang tampil dalam bentuk manusia. Ganteng-ganteng. Nah kaum Lut ini saking otaknya sudah rusak, itu malaikat-malaikat yang ganteng mau diperkosa sama mereka. Jadi bukan hanya manusia aja yang dihajar, malaikat dihajar juga. Karena mungkin nanti Pak psikolog dan Pak dokter kita akan jelaskan bagaimana ini merusak sistem kerja otak. Jadi malaikat dihajar sama dia. Bukan hanya manusia, malaikat dihajar. Kata mereka, qalu awalam nanhaka 'anil alamin? Ya wahai Lut, bukankah kami telah melarangmu supaya jangan melindungi orang-orang itu? Jadi mereka pengen masuk ke rumah Nabi Lut, pengen menodai ini tamu-tamunya Nabi Lut yang tampan-tampan, yang ternyata mereka adalah malaikat dalam bentuk manusia. Mereka malah balik. Kenapa kau halangi kami wahai Lut? Subhanallah, na'udzubillah min dalik. Di ayat lain lebih seram lagi, itina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Habis dinasehatin, diajak supaya sadar, malah nantang balik. Coba kalau kamu benar, sini datangkan. Mana azab-azab Allah itu yang kamu ancam-ancam itu? Mana azab Allah? Ditantang balik oleh mereka. Selanjutnya, Nabi Lut alaihi salam, ya sikap beliau masih terus setelah mendapatkan ancaman sedemikian rupa, ancaman buat diusir, perkataan-perkataan yang kasar. Nah, Nabi Lut tetap melanjutkan, qala inni li'amalikum minal qalin. Kata Nabi Lut tetap, sungguh aku sangat benci kepada perbuatanmu. Nabi Lut tetap konsisten menunjukkan apa yang kalian lakukan ini enggak benar. Diajak buat berpikir. Beliau juga doa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Nah, ini Nabi Lut aja doa seperti ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan menariknya Nabi Lut ngasih solusi. Nah, ini solusi. Apa solusinya kata Nabi Lut? Haula banatihunna athhar lakum. Kata Nabi Lut, mau ngapain sama laki-laki? Itu ada perempuan. Banati ini putri-putriku. Maksudnya bukan ditawarin ke putri Nabi Lut ya. Jangan disalahpahami. Jangan di sini maksudnya ditawarin untuk zina. Bukan. Ditawarin buat nikah. Ini putri-putriku. Maksudnya anak-anak kaumku. Karena setiap Nabi itu jadi bapak buat kaumnya. Ini ada anak perempuan-perempuan kaumku. Mendingan sama mereka. Mau ngapain sesama laki-laki? Nah di sini menarik. Jadi Nabi Lut alaihi salam menjelaskan di antara salah satu solusi buat mencegah daripada penyebaran penyakit LGBT ya nikah. Jadi memang ada satu fenomena, saya entah ini pengamatan saya saja, apakah ada studinya atau tidak, di beberapa negara Timur Tengah yang cukup mempersulit pernikahan. Seiring dengan dipersulitnya pernikahan, harus punya rumah dulu, mobil dulu. Seiring dengan itu angka LGBT meningkat. Laki sama laki kejadian, itu banyak kejadian di negara-negara yang terlalu mempersulit syarat pernikahan.